Assalamualaikum Bu Saida, gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Rizky, alhamdulillah sehat setelah kemarin sempat sakit. Oh iya, Ibu sakit apa kemarin Ibu kalau boleh tahu? Biasa lah Bu, kecapean jadi demam, batuk dan lain-lain. Iya, sedang musim ya Bu ya? Iya. Oke, ini saya ingin berbicara dengan Bu Saida. Saya melihat jadwal supervisi sudah keluar ya Bu ya? Iya sudah Bu. Iya, Bu Saida, jadwal supervisinya kapan ya kalau boleh tahu? Hari Rabu Bu. Oh, hari Rabu, Rabu depan. Iya. Rabu depan itu. Ibu mata pelajaran IPA ya? Iya. Nah, supervisinya Ibu mau di kelas apa? Rencananya saya mau ngambil di kelas 8F atau 8G Bu. Oh, 8F atau 8G. Iya, dengan materi apa Bu? Karena sekarang sudah masuk di bab keempat, yaitu di sistem pencernaan. Jadi nanti saya berencana untuk belajar tentang nutrisi dulu kali ya, supaya nanti anak tahu, setelah dia tahu nutrisi apa yang terkandung dalam makanan, nanti dia bisa melanjutkan ke sistem pencernaannya. Oh iya, jadi besok untuk supervisinya Ibu akan mengambil materi nutrisi. Oke, di kelas 8F atau 8G ya. Iya. Nah, ini apa boleh ya Bu? Ini besok ketika supervisi saya masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi Ibu. Boleh. Boleh sekali, silahkan. Semoga tidak canggung ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Biasanya rada-rada gemetar ya. Iya. Nah, ini sebelum supervisi saya memiliki beberapa pertanyaan. Semoga Ibu berkenan menjawabnya. Pertanyaannya sangat sederhana, tetapi semoga Ibu bisa menjawabnya dengan sesuai dengan apa yang Ibu siapkan ya. Pertanyaan pertama Ibu, di materi nutrisi ini tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada supervisi besok, pada pembelajaran besok? Oke. Tujuannya saya sudah susun sih Bu. Saya membuat tujuan pembelajarannya itu yang pertama, anak bisa mengidentifikasi jenis nutrisi yang terkandung pada makanan itu apa saja. Kemudian yang kedua, anak bisa mengetahui fungsinya nutrisi itu buat apa. Dan nanti yang ketiganya, anak bisa mengetahui atau minimalnya mereka sadar tentang kebutuhan nutrisi untuk tubuhnya sendiri. Kurang lebih itu Bu. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, ingin peserta didik capai. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi pada makanan. Kemudian anak-anak itu bisa tahu fungsi dari nutrisi untuk apa. Yang terakhir, mengetahui kebutuhan nutrisi untuk tubuhnya. Oke, wah sangat bagus ya Ibu. Ini materi kelas 8 ya Bu ya. Ya. Nah, untuk supervisi besok, untuk pembelajaran besok, apa area yang ingin Ibu kembangkan, ingin Ibu peserta didik dikembangkan? Apa ya Bu? Sebetulnya saya sedikit kepikiran itu, kenapa saya milih di 8F dan 8G, karena selama pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya itu, di materi sebelumnya itu, di 2 kelas itu saya menemukan ada anak yang bisa dikatakan dia itu eksplosif Bu. Jadi dia bisa menulis, tapi tulisannya belum tentu bisa dia baca sendiri. Oh gitu. Yang kedua, dia bisa menulis dengan lancar, tapi ketika diminta untuk membaca terbata-bata. Gitu. Kan itu salah satu kesulitan belajar kan yang dialami. Belum lagi ada beberapa anak laki-laki yang fokus belajarnya itu susah. Ketika duduk individu gitu, mereka itu belajarnya kurang fokus gitu. Tapi saya pernah coba untuk berkelompok, mereka itu bisa bekerja sama gitu. Makanya saya terpikir untuk besok bisa kayaknya saya kelompokkan antara peserta didik yang memiliki kesulitan di belajarnya sama yang kurang fokusnya gitu kan. Mereka dalam satu kelompok gitu. Tapi saya juga mengacu ke hasil pembelajaran yang kemarin gitu. Karena antara materi itu kan saling berkaitan gitu kan. Iya, materi sebelumnya itu bisa memperlancar di materi berikutnya gitu. Jadi nanti saya juga mempertimbangkan hasil belajar sebelumnya. Oke, jadi area yang Ibu ingin kembangkan itu, Ibu ingin menekankan kepada beberapa siswa yang inklusif tanpa meniadakan teman-teman yang lain yang sudah paham, dengan cara berkelompok ya Ibu. Dengan harapan peserta didik yang memiliki kekurangan itu bisa belajar dengan maksimal. Betul. Sangat hebat, sangat bagus Ibu.
Nah, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mengembangkan area tersebut? Strateginya yang pertama itu ya tadi pengelompokan. Keduanya nanti saya bantu menggunakan lembar kerja. Lembar kerjanya sama untuk semuanya, tapi mungkin nanti saya membimbing siswa yang tadi saya sebutkan itu lebih maksimal gitu kan. Sementara peserta yang menurut saya dia sudah bisa belajar mandiri gitu mungkin tidak terlalu menjadi pikiran gitu, tapi yang tadi itu yang bimbingannya lebih intens lagi. Oh, berarti di sini Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Bu ya? Iya. Oh iya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi Ibu pengelompokannya berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Oke. Selain itu, strategi apa lagi yang Ibu siapkan? Mungkin ada apa? Karena ini berkaitan sama nutrisi, jadi saya memilih menggunakan kemasan makanan, jajanan. Kemasan makanan atau minuman itu. Biasanya kan kalau anak jajan di kantin, satu tangan beli snacknya, satu lagi beli air minumnya. Gitu kan. Ya, nanti saya coba untuk memfasilitasi itu gitu, supaya anak ada dalam satu kelompok itu ada satu makanan, ada satu minuman, kemudian nanti berdasarkan lembar kerjanya mereka harus menganalisis apa komposisinya, nutrisinya apa, sehingga nanti di akhir mereka tahu oh nutrisi itu ada jenis-jenisnya dan setiap nutrisi itu harus masuk ke dalam tubuhnya supaya terpenuhi nutrisi dalam tubuhnya. Sangat bagus ya Ibu, berarti Ibu pembelajaran kali ini sangat bagus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Ibu juga sangat kontekstual dengan LKPD-nya itu memanfaatkan dari jajanannya anak. Betul sekali. Ini memanfaatkan sampah berarti ya Bu ya? Ya. Tapi kali ini saya mungkin memotivasinya bukan dengan bekas makanannya, tapi nanti saya fasilitasi dengan jajanan yang masih ada isinya Bu, biar semangat gitu kan. Nanti mau makan apa Bu? Gitu kan, pasti anak semangat sekali. Nanti setelah akhir pembelajaran ya anggap saja itu bonus untuk mereka yang belajar maksimal. Oke. Wah, sangat bagus Ibu. Ini dari tujuan pembelajaran, area pengembangannya, serta strategi yang sudah Ibu siapkan. Nah, seberapa yakin Ibu dengan strategi yang Ibu siapkan ini bisa mencapai tujuan pembelajaran? Tidak sampai 100% sih. Karena pasti ada kendalanya gitu, ada tantangannya. Tapi paling tidak 80 sampai 85% mungkin saya bisa mencapai itu. 85%. Sangat tinggi Ibu, semoga bisa tercapai dengan baik. Nah, ini untuk persiapan supervisi ini apakah sudah sangat siap 100% dari LKPD-nya mungkin, dari administrasinya sudah? Administrasi sudah, saya sudah membuat RPM-nya sudah lengkap, LKPD-nya sudah, saya juga menggunakan PowerPoint, namun mungkin saya tidak meminta anak untuk menggunakan HP gitu ya. Karena setelah saya coba di pertemuan sebelumnya ada beberapa anak yang tidak memiliki HP gitu. Jadi nanti untuk di akhir mungkin kuisnya saya bantu ditampilkan gitu. Tapi saya tidak melarang mereka menggunakan HP jika ada anak yang mau misalnya menambah wawasannya melalui HP gitu ya, boleh. Atau misalnya kuisnya mau mereka akses sendiri menggunakan HP-nya sendiri juga boleh gitu. Cuman tidak diwajibkan menggunakan HP. Tidak diwajibkan. Hanya sebagai pendukungnya saja. Oke, sangat bagus sekali Ibu. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Semoga supervisi akademik yang akan Ibu lakukan minggu besok berjalan dengan lancar. Dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Semuanya sukses. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ibu semoga sehat selalu Ibu. Amin, terima kasih. Ya. Ditunggu ya Bu Rizky di pembelajaran saya. Siap Ibu, terima kasih. Jangan lupa hari Rabu Bu, tapi jamnya siang nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa. Habis makan siang ya Bu? Iya, biar kenyang. Makasih Ibu, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bu Rizky. Gimana kabarnya Bu Say? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Kalau gitu, semoga kita semua diberi kesehatan dengan cuaca yang sangat Ya, cuaca kadang panas, iya, kadang betul. mendung gitu. Ya mudah-mudahan sehat selalu kita semua Bu Rizky. Amin, amin, amin. Begini Bu Saida, kemarin kita sudah melakukan observasi pembelajaran ya Bu Saya. Oh iya, yang di kelas itu ya. Iya, yang di kelas itu. Nah sekarang saya meminta waktunya Bu Saida untuk melakukan percakapan pasca observasi. Oke. Apakah Ibu berkenan? Ya, mangga Ibu silakan. Oke. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana Ibu rasanya, perasaan Ibu, kemudian apakah Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Perasaannya gimana? Perasaannya campur aduk gitu ya. Memang karena banyak yang dipersiapkan gitu, mengingat itu juga sebuah penilaian bagi diri saya sendiri. Jadi ketika selesai dalam kegiatan itu, saya merasa cukup puas. Alhamdulillah puas. Selanjutnya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin Ibu ya, Ibu apakah Ibu mengalami hambatan? Dari sepanjang pembelajaran kemarin itu memang saya rasa ada sedikit yang bagi saya itu sebuah hambatan dan itu tantangan ya bagi saya sebagai pengajar di kelas itu. Mengingat memang di kelas itu ada, kalau dilihat dari sepanjang proses pembelajaran di semester itu, saya itu menemukan ada anak yang aktif, ada anak yang sedang, artinya dia bisa aktif, kadang juga anak itu diam gitu, dan bahkan ditemukan juga ada anak yang menurut saya sangat jauh gitu rentang hasil pembelajaran dengan yang lain. Jomplang ya Ibu ya maksudnya ya? Jomplang ya, kurang lebih seperti itulah. Timpangnya. Nah, dari hambatan atau kendala yang Ibu ya, tantangan ya tadi Bu ya, tantangan yang Ibu alami, yang Ibu dapati di kelas, kira-kira apakah Ibu sudah mengidentifikasi penyebabnya itu sebetulnya apa? Ya, sebelumnya memang di pembelajaran sebelumnya itu saya sudah mencari tahu gitu kan, sejauh apa sih gitu kan. Yang ditemukan itu memang anak tersebut mengalami kesulitan belajar gitu. Artinya dia mampu belajar gitu, tapi mungkin tidak secepat yang lain gitu dalam fokus dalam memahami materi yang diajarkan di kelas gitu. Nah, waktu itu saya pernah mencoba gitu kan, dari mulai asesmen diagnostiknya itu dari apa yang dia sukai gitu kan, apa hal yang membuat dia ketika belajar itu menyenangkan, ketika belajar itu mereka merasa nyaman gitu. Saya mencoba di diagnostiknya seperti itu sampai saya mencari tahu dari tulisan anaknya. Iya. Jadi ketika belajar IPA itu saya pasti selalu meminta tulis, ada bagian menulis setiap anak itu. Iya. Nah, ternyata saya kaget itu di waktu bagian menulis, kemudian setiap anak diminta untuk membacakan hasil tulisannya. Nah, di situ ketemu kalau di kelas itu ada anak yang dia cukup lancar menulis, tapi ketika membaca dia terbata-bata. Itu kan sebuah kesulitan belajar bagi dia kan. Ketika membaca tulisannya sendiri sulit, bagaimana dia akan memahami isi tulisannya? Nah, itu yang membuat saya cukup kaget itu. Terkait yang lainnya memang ada gitu kan yang namanya juga, tapi yang paling mengagetkan itu di situ, oh ternyata di kelas itu ada anak yang kesulitan membaca gitu, bahkan itu padahal tulisannya sendiri gitu. Dan memang jenis apa ya, tulisan huruf per hurufnya itu memang ada yang kurang jelas gitu. Iya. Terus ada yang kata per kata itu kan biasanya spasi. Nah, anak ini tuh spasinya nggak jelas gitu. Jadi kan kayak berdempet semua gitu. Makanya dia bingung bacanya. Jadi kendalanya itu adalah tentang membaca ya Bu ya, kesulitan belajar membaca. Nah, dari hambatan atau kendala tersebut, apakah Ibu sudah memikirkan kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan? Nah, waktu itu saya berpikir ini gimana caranya supaya anak itu tidak merasa kesulitan, apalagi merasa dijauhi oleh teman-temannya gitu kan, dengan keterbatasan yang dia miliki. Jadi
saya berpikir anak-anak yang kemampuan belajarnya bukan rendah ya, sedang gitu ya, dikelompokkan, kemudian ada satu anak yang memang sudah dekat belajarnya dengan dia gitu. Jadi anak itu bisa dengan leluasa bantu gitu kan, ketika yang dia gak pahami apa, anak itu temannya itu bisa menjelaskan ke dia. Nah, saya buat kelompok belajarnya itu seperti itu. Jadi ada satu anak dalam kelompoknya yang memang dekat dengan dia, bisa memahami kesulitannya dia gitu kan. Jadi ketika nggak paham ini maksudnya apa, temannya itu bisa bantu. Sementara kelompok belajar yang lainnya itu memang berdasarkan tingkat kemampuan belajar yang lain. Tapi bukan hanya saya menitik beratkan kepada anak dalam satu kelompok itu ya, saya tetap mendampingi anak tersebut lebih dominan gitu dibandingkan dengan yang lain, karena ada kesulitan belajarnya di situ. Belajar berdiferensiasi ya Bu ya? Ya, lebih seperti itu. Iya, oke. Nah, untuk solusi yang Ibu sudah lakukan atau akan lakukan tersebut, kira-kira apakah itu sangat efektif dan kira-kira kapan akan Ibu lakukan kembali? Sejauh kemarin yang saya terapkan di kelas itu cukup efektif ya, sehingga anak yang tadi kesulitan belajar itu dia bisa berproses sesuai dengan kemampuannya, dan itu menurut saya cukup efektif ketika sesuai di tempatnya gitu. Dia tetap bisa belajar, dia mengikuti pembelajarannya, dia juga jadi mulai bisa bertanya, Bu ini gimana sih, ini seperti apa itu, dijelaskan gini-gini, oh iya paham gitu. Dibandingkan kalau misalkan saya kelompokkan secara asal yang penting dalam satu kelompok itu ada yang pintar, ada yang ini gitu. Ternyata anak itu mungkin merasa malu gitu kan dengan keterbatasannya itu. Kalau kemarin saya lihat semuanya efektif. Bahkan yang disebut anak-anak di kelas itu kan pasti ada anak yang kita biasa menyebutnya itu mungkin dengan sebutan anak yang overaktif gitu kan. Anak yang pecicilan lah ya, yang pecicilan yang nggak mau diam itu, ketika di satu kelompok dengan yang sama sefrekuensi dengan dirinya, itu ternyata dia bisa berdiskusi gitu. Walaupun ya banyak gerak sana sini, tapi ternyata bisa. Alhamdulillah ya. Nah, dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, menurut Ibu apakah bagian manakah yang menurut Ibu paling baik atau Ibu merasa paling puas dari pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan? Nah, yang paling memuaskan itu setelah dilaksanakan evaluasi. Selama proses diskusi, saya lihat mereka semua bisa aktif, bisa bertanggung jawab gitu. Setelah evaluasi, ternyata yang tadinya anaknya ketika pembelajaran biasa gitu ya, mereka cuma diem aja atau nggak memperdulikan gitu kan. Ketika evaluasi itu terjadi, ternyata dia semangat. Saya Bu, saya tahu gitu. Jadi mereka jadi aktif gitu menjawab hasil evaluasinya itu kan. Berarti ini ternyata dengan metode seperti itu, dengan teknik seperti itu, anak-anaknya terlibat semua, jadi mereka lebih bermakna mungkin belajarnya, sehingga terlihat evaluasinya sangat bagus. Dan mungkin ini bisa diterapkan di kelas-kelas berikutnya. Tapi tentu saja kita perlu memperhatikan karakteristik tiap anak di kelas itu. Di situ asesmen diagnostiknya memang harus betul-betul dipertimbangkan. Saya sangat bagus ya. Itu kan tadi hal yang sudah baik untuk Ibu ya. Nah, apakah kira-kira ada dari pembelajaran yang kemarin yang sudah Ibu terapkan sesuatu yang menurut Ibu itu masih ingin ditingkatkan? Apabila ada, kira-kira apa, boleh diceritakan? Ya, tentu masih ada dan masih banyak ya. Tapi salah satu yang menurut saya ini sangat perlu saya tingkatkan terus-menerus dalam pembelajaran IPA. Yang pertama itu pelayanan terhadap siswanya gitu. Melihat berbagai macam karakteristik siswa gitu kan, yang banyak beragam, dan makin kesini itu kan makin beraneka rupa gitu kan ya. Itu saya perlu meningkatkan itu, saya perlu benar-benar mempelajari hasil asesmen diagnostiknya dari awal itu seperti apa, sehingga saya bisa ke anak itu ngasih pembelajarannya sesuai dengan apa yang dia miliki, apa yang dia butuhkan, dan saya sebisa mungkin terus meningkatkan kompetensi itu. Kemudian yang keduanya adalah waktu, itu terkait dengan waktu, manajer waktunya. Mungkin kalau saya bertele-tele gitu kan,
diskusinya nggak jelas, waktunya berapa menit, kemudian presentasi berapa menit, itu kan anak jadi kayak hambur waktu gitu Iya, lah, anak juga jadi kurang fokus gitu. Jadi saya usahakan itu setiap pembelajaran saya tingkatkan itu waktu, kapan anak berdiskusi sampai berapa menit, kemudian nanti presentasinya berapa menit, evaluasi berapa menit, refleksinya berapa menit gitu, sehingga dari sepanjang waktu itu mereka fokus karena mereka sadar kalau kita itu ada pengaturan waktunya di situ. Dan itu menurut saya harus terus ditingkatkan. Kira-kira kapan Ibu ingin memulai rencana tersebut? Rencananya ya saya akan terus mencobanya setiap selesai, misalnya selesai supervisi di pertemuan berikutnya, berarti saya harus menerapkan apa yang sudah baiknya, kemudian saya perbaiki yang masih kurangnya gitu. Kira-kira untuk menerapkan itu apakah Ibu membutuhkan bantuan atau masih cukup? Ya kadang saya memerlukan bantuan gitu kan, yang mengingat misalnya kayak fasilitas di sekolah kan di setiap kelas belum terpasang infokus gitu kan. Saya butuh infokus, saya perlu infokus untuk mengajarkan materi ke anak itu kan. Saya butuh bantuan orang yang bisa memasang infokus. Kemudian untuk mengetahui ada peningkatan nggak sih dari hasil pembelajaran saya itu, ya saya butuh adanya pemantau gitu kan. Biasanya saya meminta senior untuk ya menengok lah, belajar saya itu di mana saya di kelas itu sudah sesuai atau justru malah ada yang melenceng dan lain sebagainya. Jadi itu sangat perlu. Dan saya juga butuh dukungan kepala sekolah untuk meningkatkan terus pembelajaran. Nah, untuk rencana tindak lanjut, misalnya kan kemarin Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang inklusif, berarti ya inklusif dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kedepannya apakah Ibu ingin ingin menerapkan apa atau bagaimana? Kedepannya itu ya diferensiasi tetap ada mungkin gitu ya. Kalau nanti di kelasnya ditemukan lagi eksklusif, berarti itu juga tetap harus diperhatikan. Tapi kedepannya saya pengen anak-anak itu mampu sampai menyelesaikan satu proyek itu benar-benar dia itu menggali potensi dirinya, kemudian mencari sumbernya sendiri secara mandiri gitu. Dan kita di sekolah itu tinggal apa ya, kayak cuma membimbing ini kesini arahnya, kalau ada yang keliru kita betulkan sedikit gitu. Jadi kalau sekarang itu kan yang saya rasakan anak itu kayak kalau dibiarkan mandiri, mereka kelihatan kayak kebingungan banget gitu. Padahal mereka punya HP, internetnya mencukupi gitu, tapi ternyata untuk melaksanakan tugas proyek itu kayak susah bagi mereka gitu. Jadi bingung mencerna mana yang memang harus digunakan sebagai sumbernya, mana yang bisa dijadikan petunjuknya gitu. Kedepannya pengen anak itu bisa loh proyeknya sendiri itu benar-benar bertanggung jawab terhadap proyek. Sangat bagus ya. Nah, di sini ada rencana pengembangan diri untuk Bu Saida. Kemarin kan aspek yang ingin atau strategi yang ingin dikembangkan kan di sini asesmen diagnostik kognitif untuk menilai kesiapan belajar siswa, kemudian menyiapkan lembar kerja pengamatan, kemudian melakukan pembelajaran diferensiasi proses, kemudian memanfaatkan kemasan makanan untuk diamati sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, dalam aktivitas pengembangan ini nggak usah semua juga nggak apa-apa. Mungkin Ibu mana aspek pengembangan yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut, atau di luar itu ada lagi? Kedepannya mungkin yang terkait asesmen diagnostik ya. Jadi kalau saya paham asesmen diagnostiknya, saya kan bisa menyiapkan lembar kerja pengamatannya sesuai dengan hasil ininya. Oke. Tujuan yang ingin Ibu capai? Ya tentu saja supaya pembelajaran di kelas itu sudah sesuai sama kebutuhan belajar anak. Oke. Ukuran keberhasilannya apa Bu? Ukuran keberhasilannya itu kalau dari pengetahuannya, tentu saja kan di setiap pembelajaran mata pelajaran itu ada kriterianya ya. Nah itu mencapai kriteria minimalnya gitu kan, itu mampu mencapai berapa tujuan pembelajaran gitu. Itu paling tidak terukur dari tujuan pembelajaran. Oke. Pendukungnya Bu Saida, Ibu butuh sarana pendukung apa dalam melakukan asesmen diagnostik?
Biasanya saya itu memerlukan HP ya, kalau misalkan pakai HP kan simple, kita nggak usah import. Iya, betul. Kita tinggal share aja linknya kemudian diisi. Nah itu saya punya HP kemudian akses internet gitu. Tapi kalau misalkan siswanya tidak memiliki HP, tidak ada akses internet, ya Iya. mau nggak mau kita harus dukung itu dengan Hotspot, dia hotspot atau kertas. itu print out tetap ada gitu. Oke. Waktunya kira-kira berapa lama biasanya Ibu melakukan asesmen diagnostik? Nggak lama sih, karena itu berupa poin-poin pertanyaan, biasanya 1 jam itu juga cukup. Atau terkadang saya lihat dari observasi pembelajarannya gitu kan. Terkadang kita punya catatan kecil tuh, tiap guru ada catatan si A si B C nya gitu, Iya. karena itu juga jadi bahan tambahan untuk asesmennya. Oke. Selain asesmen diagnostik ada lagi Bu Saida yang ingin rencana pengembangan dirinya? Mungkin yang ini kali ya, diferensiasinya. Oke. Tujuan yang hendak dicapainya apa Bu Saida? Tujuan yang udah dicapainya ya pengen narik anak-anak itu bisa berkembang gitu ya, Iya. sesuai sama apa ya, kemampuan yang dia miliki gitu. Jadi ada kemampuan awalnya segini, nanti berkembang jadi seberapa gitu, pokoknya ada peningkatan di kemampuan anaknya itu. Ukuran keberhasilannya dilihat dari Ukuran keberhasilannya karena ini dalam proses pembelajaran ya, tapi karena diferensiasi menurut saya dari sikapnya itu harus terlihat, kemudian dari pengetahuannya, dan yang terakhir itu dari keterampilannya. sarananya yang Ibu butuhkan, pendukung yang Ibu butuhkan? Kalau diferensiasi banyak sih ya, di media pembelajaran Iya, apa itu betul. kan pasti dibutuhkan. Kemudian karena sekarang zaman yang modern, pasti anak-anak itu teknologi ya, kayak misalnya infocus, internet itu Iya. kan pasti dibutuhkan. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, seperti kita tahu ya Bu Saida, kan kita 2 JP ya. Nah, apakah cukup 2 JP atau? Nah itu dia yang tadi saya katakan, saya perlu meningkatkan manajemen waktu ya. Jadi minimalnya saya capai target itu 2 JP aja. 2 JP. Jadi tidak mengambil jam orang lain. Jangan sampai gitu kan. Nah itu tadi ketika kita waktunya mau apa ya, bertele-tele, itu anak jadi kayak kelihatan udah capek, fokusnya mulai berkurang gitu. Tapi kalau misalkan 2 JP selesai, anak itu ya hasilnya juga luar biasa. Oke. Ini Pak. Kok ini teh pertanyaan buat Rizky atau pertanyaan buat? Rizky, preferensi Berarti Bu saya nanya ke Rizky atau nggak usah? ini aja, nanti kan Rizky. Ini Rizky. Tapi Rizky berarti nanya yang ini ya, bukan balik. Iya. Ini berarti setelah di penghujung. Oke Bu Saida, kita sudah nyampe penghujung percakapan kita. Nah, Ini berarti buat Rizky dan Pak mungkin apa yang sudah direncanakan selama percakapan, apa yang masih perlu dievaluasi, dibutuhkan, apa yang Bapak Ibu. Nah ini aja cuma yang Ini. terbaik dari kunci Anda. Ini. Oh, Jadi mana nanti ini yang bawa. oke Bu Saida, ini alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung percakapan kita. Ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan ke Bu Saida. Jadi dari tadi kita sudah melakukan percakapan coaching. Kira-kira boleh Ibu ceritakan, sampaikan kepada saya apa yang Ibu rasakan pada saat melakukan percakapan dengan saya tadi? ya cukup melegakan gitu kan, karena kita sharing gitu, saya jadi bisa mengetahui, saya bisa apa ya, kilas balik kemarin tuh seperti apa, sekarang seperti apa gitu. Terus dapat kayak semacam dukungan untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi sangat menyenangkan. Alhamdulillah, kalau yang itu saja Bu Saida. Oke, alhamdulillah percakapan kita kali ini sudah selesai Bu Saida. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Saida. Bu Saida sudah meluangkan waktunya melakukan percakapan praobservasi dengan saya, kemudian mengizinkan saya untuk masuk ke kelas karena biasanya kan canggung kalau ada orang lain yang ikut
menonton di dalam kelas pembelajaran Ibu. Kemudian terakhir hari ini saya meminta waktu Bu Saida, mungkin Bu Saida ada jam di kelas, saya minta waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Jadi waktu Ibu sedikit terganggu, mohon maaf ya Ibu ya. Ya tidak apa-apa. Oke. Begitu yang bisa saya sampaikan sekarang. Terima kasih Bu Saida. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.